MC Fran, waktunya Zona Khatulistiwa barengan Kica Bakti ya. Dan episode kali ini kita masih berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, Kica mau ajak kamu untuk mengetahui beberapa sejarah yang terjadi di Jawa Barat. Kira-kira seperti apa? Simak selengkapnya cuma di Zona Khatulistiwa. Hai MC Fran, ketemu lagi barengan Kica Bakti tentunya di program Zona Khatulistiwa ya. Nah, episode kali ini agak berbeda karena Kica mau ajak kamu untuk mengenal sejarah yang ada di Jawa Barat ya. Mulai dari peninggalan sejarahnya, objek wisata, bangunan sejarah sampai museum sejarah yang ada di Jawa Barat. Kira-kira seperti apa sih? Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan episode yang ada di Zona Khatulistiwa. Daripada penasaran, yuk mari kita simak video berikut ini. Hello MC Friends, balik lagi di Zona Khatulistiwa persembahan Music City FM. Selain kekayaan alamnya yang melimpah, Provinsi Jawa Barat juga memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Mulai dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan di masa lampau hingga kejadian bersejarah modern seperti perjuangan rakyat merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Semuanya terarsip dengan baik di berbagai tempat wisata sejarah di Provinsi Jawa Barat. Selain karena memiliki daya tarik yang unik, tempat wisata sejarah di Provinsi Jawa Barat juga banyak yang keren-keren. Simak terus Zona Khatulistiwa episode ini ya. Sebelum kita cari tahu apa wisata sejarah di Provinsi Jawa Barat, ada baiknya tahu terlebih dahulu sedikit sejarah Provinsi Jawa Barat. Jadi pada abad ke-5, Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Namun setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari ujung kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda beribu kota di Pakuan Pajajaran yang sekarang menjadi Kota Bogor. Lalu pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten. Dari tahun 1567 sampai 1579, di bawah pimpinan Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar di bawah tekanan Kesultanan Banten. Dan setelah tahun 1576, Kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan ibu kota Pakuan Pajajaran yang akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan jatuh ke tangan Kesultanan Mataram. Provinsi Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurservormingwet pada tahun 1922 yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925 digunakan istilah Sundalanden atau Tatar Sunda atau Pasundan. Lalu pada 17 Agustus 1945, Provinsi Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dari kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar Republik Indonesia, Binnenhof voor Federal Overleg atau BFO dan Belanda, maka pada tanggal 27 Desember 1949, Jawa Barat menjadi negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kesepakatan ini juga disaksikan langsung oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan dari PBB. Baru pada tahun 1950, Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia sebagai daerah provinsi.
Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, dengan banyaknya kerajaan di Jawa Barat, maka banyak juga salah satu peninggalan beberapa kerajaan. Seperti peninggalan kerajaan Sunda yaitu prasasti dari Kebon Kopi II, juga ada prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Sejauh ini terdapat 7 prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi dan bahasa Sanskerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanegara. Tak hanya prasasti saja, tentunya masih banyak lagi peninggalan sejarah lainnya. Tak jarang pula, peninggalan sejarah ini dijadikan tempat wisata oleh Pemprov setempat yang gunanya untuk melestarikan budaya serta dapat juga memupuk rasa cinta tanah air, khususnya untuk generasi muda saat ini. Nah itu dia MC Fran, sejarah yang ada di Jawa Barat ya, mulai dari Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, sampai terjadinya pembentukan Provinsi Jawa Barat. Ya pastinya sih kita sebagai anak bangsa harus terus ikut menjaga dan ikut melestarikannya. Kalau tadi kita sudah mengenal sejarah yang ada di Jawa Barat ya, kali ini Kinca mau ajak kamu untuk mengenal dan juga melihat objek wisata sejarah yang ada di Jawa Barat. Kira-kira seperti apa sih? Yuk mari kita simak video berikut ini. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi merupakan sebuah situs bersejarah di kota Cirebon yang digunakan oleh para sultan di masa lalu untuk bermeditasi dan mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Menurut buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon pada tahun 1720, penamaan Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang artinya raga. Jadi bisa diartikan jika Gua Sunyaragi merupakan tempat bagi para raja untuk bermeditasi, menenangkan atau mengendalikan raga. Gua Sunyaragi sebetulnya merupakan taman air atau pemandian yang dilengkapi dengan bangunan air terjun buatan yang terbuat dari batu karang. Namun karena di dalam komplek bangunan tersebut banyak gua buatan, maka taman air ini lebih populer disebut gua daripada taman sari. Gua Sunyaragi didirikan pada 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati dan ditujukan bagi para pembesar keraton dan prajurit keraton di Cirebon dalam meningkatkan ilmu kanuragan dan memperdalam teknik berperang. Jika diamati, bangunan di kawasan seluas 15 hektar tersebut merupakan perpaduan antara gaya Indonesia di zaman kerajaan dengan beberapa ornamen Islam, Hindu dan Tiongkok sebagai bangsa pendatang yang pernah menetap lama dalam menjalankan industri perniagaan. Gua Sunyaragi juga pernah digunakan oleh para prajurit kerajaan Cirebon untuk membuat berbagai senjata untuk melawan penjajah Belanda di sebuah ruangan khusus dengan teknologi ventilasi dan kedap suara di masa lalu. Dan menurut laman Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ruangan tersebut digunakan oleh Sultan bersama pasukannya untuk membuat berbagai senjata tajam seperti keris, pusaka, tombak, dan lain sebagainya. Kompleks ini dulunya berada di tengah-tengah danau yang bernama Danau Jati. Sehingga tak jarang, Gua Sunyaragi kerap disebut Water Castle atau Istana Air. Sayangnya, kini danau tersebut mengering dan sudah menjadi jalur pantura serta pemukiman. Air-air yang memenuhi taman air ini pun ikut mengering. Gua Sunyaragi kini dijadikan sebagai benda cagar budaya peninggalan Kesultanan Cirebon oleh pemerintah. Tempat ini dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Lokasi dan alamat Gua Sunyaragi terletak di Jalan Bypass Brigjen Darsono, Desa Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Apabila mengunjungi Gua Sunyaragi, pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp15.000 per orang. Gua Sunyaragi merupakan destinasi wisata sejarah yang harus kamu kunjungi ketika berada di Kota Udang, Cirebon. Prasasti Ciaruten merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara yang juga dikenal dengan nama Prasasti Ciampea. Disebut dengan Prasasti Ciaruten karena memang batu itu ditemukan di aliran sungai Ciaruten.
Kadang disebut juga dengan Prasasti Ciampea, karena batu itu berada di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Barat yang berdiri antara abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Prasasti Ciaruten pertama kali ditemukan pada masa penjajahan Belanda, lebih tepatnya pada tahun 1863. Saat ini, Prasasti Ciaruten diletakkan di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibubulang, yang terletak sekitar 19 km dari sebelah barat laut pusat kota Bogor. Situs ini dapat dicapai dengan kendaraan roda 4 atau roda 2 hingga ke lokasi, dapat menggunakan angkot trayek Bogor Ciampea Simpang, Lebak Sirna Ciaruten Hilir, dan menggunakan trayek Bogor Ciampea berjarak sekitar 45 menit perjalanan. Prasasti Ciaruten dituliskan pada sebongkah batu dengan setinggi 150 cm, diameter atasnya 72 cm, sedangkan diameter bawahnya sebesar 134 cm. Prasasti ini diletakkan pada lahan seluas 1000 meter persegi dan dilengkapi dengan cungkup berukuran 8 x 8 meter. Prasasti ini bertuliskan aksara Palawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris, dan pada bagian atas tulisan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Adapun tulisannya adalah, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Ada dugaan di bawah prasasti tersebut terdapat benda-benda purbakala, karena banyak petani yang beberapa kali menemukan benda-benda purbakala bernilai sejarah tinggi yang kemudian diserahkan ke Museum Nasional. Candi Cangkuang merupakan satu-satunya peninggalan kerajaan agama Hindu dari abad ke-8 yang berada di Jawa Barat. Beralamat lengkap di Jalan Derajat, Lewigong, Cangkungan, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Candi Cangkang terletak di sebuah pulau bernama Kampung Pulo dan berada di tengah danau yang juga bernama Cangkuang, yaitu Situ Cangkuang. Pada tahun 1960-an dilakukan pemugaran di sekitar situ, dan pada tahun 1970-an sudah mulai ramai wisatawan. Dinamakan Cangkuang karena di pulau ini banyak ditemukan pohon cangkuang, pohon yang mirip dengan pohon pandan dan daunnya sering digunakan penduduk sekitar untuk membuat tikar atau anyaman dan kerajinan tangan. Pohon cangkuang dipercaya sebagai sejarah awal mula nama dari candi, danau, dan kampung atau desa Cangkuang. Selain itu, ada juga museum kecil dengan benda-benda kuno peninggalan zaman dahulu, batuan asli dari Candi Cangkuang, dan masih banyak lagi. Untuk menuju ke pulau tersebut, dari pusat kota Garut, Anda hanya perlu mengikuti jalan utama Garut-Bandung. Dan setelah sampai di alun-alun Kecamatan Leles, Anda tinggal berbelok ke sebelah kanan dan mengikuti jalan tersebut sampai di area parkir Candi Cangkuang. Setelah tiba di area parkir, untuk menuju ke pulau tersebut, Anda bisa menyeberangi danau dengan menaiki rakit tradisional. Anda juga bisa berfoto-foto dengan background danau dan pegunungan yang sangat memanjakan mata. Sesekali dapat Anda saksikan aktivitas dari para nelayan lokal di sekitar danau. Penyeberangan ini dilakukan sekitar 10 menit. Untuk menyeberang dengan rakit, Anda cukup membayar Rp5.000 per orangnya dengan kapasitas maksimal 20 orang atau sewa rakit dengan harga Rp100.000. Dan untuk tiket masuk, Anda hanya perlu membayar Rp5.000 per orang atau sewa rakit dengan harga Rp100.000. Setelah menyeberang dengan menggunakan rakit, Anda tinggal berjalan kaki kurang lebih 5 menit untuk sampai di Kampung Pulo. Astana Gede Kawali adalah salah satu lokasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Astana Gede Kawali terletak di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jaraknya sekitar 40 menit dari pusat perkotaan Ciamis. Konon tempat ini dahulunya adalah ibu kota kerajaan Galuh, sehingga banyak peninggalan benda-benda bersejarah di dalamnya. Astana dalam istilah Sunda adalah makam, sedangkan gede memiliki arti besar. Jadi Astana Gede adalah makam orang-orang besar. Ada yang mengartikan bahwa besar di sini adalah benar-benar orang-orang besar dari segi fisik, karena makam yang ada di dalamnya memiliki ukuran besar dan berbeda dengan ukuran makam pada umumnya. Versi lain mengartikan bahwa gede di sana adalah makamnya raja atau orang-orang besar yang terhormat, atau dalam istilah Sunda disebut dengan gegeden. Wisata sejarah di situs Astana Gede Kawali ini cukup murah, yaitu Rp2.500 per orang. Dengan harga itu, kita bisa menjelajahi berbagai situs, makam, dan prasasti yang bernilai sejarah tinggi. Murah dan edukatif pastinya, memiliki benda-benda bernilai sejarah dan lokasi yang syarat akan nilai sejarah.
Tak heran jika lokasi ini dijadikan sebagai situs cagar budaya. Nah, karena Astana Gede ini sudah dijadikan situs cagar budaya, maka lokasi ini dilindungi undang-undang. Tak boleh ada yang merusak atau mencuri. Bahkan yang memindahkan sekalipun akan dikenakan sanksi. Jadi, pengunjung yang datang ke sini harus menjaga lingkungannya tetap bersih dan pastinya tidak melakukan hal-hal yang berakibat pada rusaknya benda-benda atau prasasti yang berada pada kawasan Astana Gede. Hal ini yang kemudian menjadikan Astana Gede sebagai situs kerajaan yang masih terpelihara di Kabupaten Ciamis. Pernah dengar situs Gunung Padang? Sebuah lokasi bersejarah yang cukup tersohor di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan berbagai pesona uniknya. Diketahui jika Gunung Padang konon merupakan warisan megalitik terbesar di Asia, dengan luas sebesar 900 meter persegi dan mengalahkan piramida di Mesir. Gunung Padang menawarkan berbagai bentuk susunan batu unik dengan segala keindahan pemandangan alam yang luar biasa. Salah satu keunikan dari situs tersebut adalah beberapa bagian batunya bisa mengeluarkan bunyi-bunyian seperti alat musik dengan ciri khas nada tertentu. Sebagian besar bebatuan dari wilayah Gunung Padang merupakan batu dari jenis andesit basaltis dan sebagian besar berwarna abu-abu gelap. Tak hanya menawarkan eksotisme pemandangan serta susunan bebatuan yang luar biasa, Gunung Padang pun disebutkan jika di balik pesonanya terdapat berbagai kisah yang menyelimutinya. Menurut sang juru kunci, situs tersebut merupakan tempat berbagai ilmu, mulai dari ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi, hingga geologi. Di dekat pintu masuk pun terdapat sebuah sumur bernama Sumur Kahuripan. Kisah yang masih dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini adalah keberadaan airnya yang tidak pernah surut, walau dalam kondisi musim kemarau. Selain itu, disinyalir jika Gunung Padang jika digali lebih dalam, masih akan membentuk struktur yang mirip piramid. Untuk menuju situs Gunung Padang, dapat menempuh perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam atau sekitar 45 km dari pusat kota Cianjur. Jika wisatawan dari arah Jakarta, perjalanan dapat dilalui dengan jarak 165 km dan dari Bandung sekitar 110 km. Perjalanan menuju ke situs Gunung Padang dianggap curam, mengingat menuju lokasi akan ditemui jalur yang naik turun. Termasuk pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga menuju puncak dari gunung yang dipenuhi oleh susunan batu tersebut. Itu dia MC Fram, beberapa objek wisata sejarah yang ada di Jawa Barat ya. Salah satunya adalah Candi Cangkuang yang ada di Garut. Wah, ternyata nggak cuma Jawa Tengah aja yang punya candi, tapi di Jawa Barat juga ada candi yang namanya Candi Cangkuang, yang merupakan candi Hindu yang pertama kali ditemukan di Tatar Sunda. Wah, keren banget ya. Yang pastinya memiliki makna tersendiri mengenai sejarahnya ya MC Fran. MC Fran, buat kamu yang berkunjung ke Jawa Barat, jangan lupa untuk melihat peninggalan sejarah yang ada di sana. Kira-kira apa dan di mana aja? Yuk mari kita simak rekomendasinya. Jika berada di Kota Bogor, sayang sekali jika tidak mengunjungi salah satu wisata edukasi, yaitu Istana Bogor. Istana Bogor terletak di Insinyur Haji Juanda nomor 1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Wisata edukasi ini sangat cocok dikunjungi untuk mengisi kegiatan liburan, apalagi saat liburan panjang. Walaupun kegiatan kenegaraan sudah tidak dilakukan di istana ini, khalayak umum diperbolehkan mengunjungi tempat ini dengan seizin dari Sekretaris Negara. Pada era penjajahan Belanda, Istana Bogor bernama Buitenzorg atau Sans Souci yang berarti tanpa kekhawatiran. Sejak tahun 1870 hingga 1942, Istana Bogor adalah tempat kediaman resmi dari 38 gubernur jenderal Belanda dan 1 orang gubernur jenderal Inggris. Kemunculan Istana Bogor diawali dengan keinginan pasukan VOC membuka wilayah pedalaman. Istana ini baru resmi digunakan sebagai istana kepresidenan pada tahun 1950 setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Istana Bogor mempunyai bangunan utama dengan sayap kiri dan sayap kanan. Keseluruhan kompleks istananya mencapai luas sekitar 1,5 hektar. Banyak koleksi karya seni dan dekorasi internasional yang terdapat di Istana Bogor.
kebanyakan merupakan hadiah dari negara-negara yang berkunjung sehingga memberikan aksen mewah tersendiri di istana ini. Terdapat 450 lukisan yang beberapa di antaranya adalah karya pelukis Indonesia Basuki Abdullah, pelukis Rusia Makosley, dan Ernest de Zence. Selain itu ada 360 patung tengkorak harimau berlapis perak yang merupakan hadiah dari Perdana Menteri Thailand pada tahun 1958. Ada juga tempat penyangga lilin kristal bergaya bohemian dan karpet langka dari Persia. Tak ketinggalan ada marmer yang didatangkan langsung dari Italia, lampu kristal dari Cekoslovakia, dan semua perabotan kayu dari Jepara. Keunikan dari Istana Bogor adalah keberadaan rusa-rusa yang langsung didatangkan dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu hingga sekarang. Setiap Sabtu dan Minggu serta hari libur, masyarakat Bogor berlibur ke sini untuk memberi makan rusa-rusa yang bebas berkeliaran di halaman. Istana ini menyediakan sebuah hotel yang dijaga kelestariannya oleh pemerintah sebagai salah satu saksi sejarah keberadaan Istana Bogor. Hotel ini bernama Hotel Salak The Heritage yang dulunya dikenal dengan nama Binnenhof Hotel atau Helleveeg Hotel. Barulah setelah Indonesia merdeka, hotel ini diserahkan ke pemerintah Indonesia dan diberi nama Hotel Salak The Heritage Bogor. Sudahkah Anda berkunjung ke Istana Presiden RI di Cipanas? Bila belum, ada sedikit info bagi kalian yang layak diketahui sebelum berkunjung ke Istana Presiden yang satu ini. Objek wisata Istana Presiden ini terletak di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Istana Cipanas terletak di kaki Gunung Gede, Cianjur, Jawa Barat, dan berada di ketinggian 1.100 meter dari permukaan laut. Cipanas, tempat di mana Istana Presiden ini berada, merupakan salah satu tujuan wisata di kawasan Puncak, Jawa Barat. Masuk dalam Kabupaten Cianjur, Cipanas merupakan sebuah kecamatan yang berhawa sejuk dan memiliki sejumlah tempat tujuan wisata. Salah satunya adalah wisata sejarah di Istana Kepresidenan Cipanas. Terletak sekitar 20 km dari kota Cianjur atau 103 km dari ibu kota Jakarta, Istana Cipanas merupakan satu dari 6 istana presiden yang ada di Indonesia. Istana yang dibangun di atas tanah seluas 26 hektar ini merupakan istana tertua. Awalnya berupa bangunan pribadi yang dibangun pada tahun 1740 oleh Tuan Tanah Belanda Van Hees. Namun karena daya tarik sumber air panasnya, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff, dibangunlah gedung kesehatan. Dari tanah seluas 26 hektar tersebut, total luas tanah yang dipakai untuk bangunan hanya 7.900 meter persegi. Sisanya digunakan untuk hutan dan taman. Setelah Indonesia merdeka, istana ini kemudian tetap difungsikan sebagai tempat peristirahatan bagi presiden dan wakil presiden. Masuk ke area Istana Kepresidenan Cipanas tentu tidak sama seperti masuk ke tempat wisata pada umumnya. Setelah melewati pagar dan masuk, Anda otomatis akan diawasi oleh ratusan kamera CCTV yang ada di area tersebut. Jika Anda membawa tas, petugas keamanan akan meminta Anda untuk menitipkan tas tersebut. Keindahan tata taman dan arsitektur bangunan kuno akan membuat Anda tidak tahan untuk memotret atau berpose di depannya. Di sini kamu bebas mengambil gambar selama Anda berada di luar ruangan. Namun ketika Anda masuk ke dalam istana, maka petugas keamanan akan melarang Anda memotret karena alasan utamanya adalah keamanan. Rumah Rengas Dengklok. Kemerdekaan Republik Indonesia selalu identik dengan peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok di Karawang dikenal sebagai lokasi wisata bersejarah menjelang detik-detik proklamasi. Disitulah terdapat rumah Jiao Qishong yang sempat menjadi tempat persinggahan Soekarno dan Hatta. Rumah asli Jiao Qishong mulanya berada di pinggiran Sungai Citarum di Kabupaten Bojong. Namun pada 1957, rumahnya dipindahkan di lokasi yang berjarak sekitar 150 meter dari tempat aslinya. Jiao Qishong adalah pemilik rumah yang pernah disinggahi oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebelum proklamasi berlangsung. Lalu siapakah sebenarnya Jiao Qishong? Jiao Qishong adalah seorang petani yang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Ia adalah warga keturunan Tionghoa Hakka. Ia lahir sekitar tahun 1880 di desa Pacing, Sambo, Karawang. Dulunya rumah Jiao Qishong digunakan sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah Jiao Qishong berlokasi di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Bangunan rumah Jiao Qishong beserta isinya hingga saat ini masih terjaga rapi. Menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, rumah Jiao Qishong sering dikunjungi wisatawan untuk dijadikan wisata sejarah. Banyak wisatawan yang berkunjung ke sana untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok melalui peninggalannya di sana.
Rumah Jio Kisyong yang dulunya digunakan sebagai saksi perumusan naskah proklamasi Indonesia ini sekarang dijadikan museum yang menyimpan aneka koleksi bersejarah. Hal ini dikarenakan rumah Jio Kisyong masih banyak koleksi bersejarah seperti foto tokoh penting hingga 2 kamar yang masih terjaga. 2 kamar yang dulunya digunakan sebagai tempat tidur oleh Soekarno dan Hatta hingga saat ini tidak berubah. Meski kelihatan sederhana, ternyata rumah tersebut sudah berusia 100 tahun lebih. Sekitar 95% bangunan masih asli. Seperti kayu jati buat dinding rumah, tiang hingga langit-langit dari anyaman bambu dan juga genting. Rumah Jio Kisyong dibangun pada tahun 1920. Di dalam rumah terpajang sejumlah foto dan perabotan yang pernah digunakan Soekarno dan Hatta seperti tempat tidur, meja, dan kursi. Jika ingin pergi ke rumah Jio Kisyong, kamu bisa menempuhnya dalam jarak sekitar 20 km dari pusat kota Karawang. Sesampainya di sana, jangan lupa melihat dan mengabadikan beberapa momen bersejarah untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok. Seperti melihat semua gambar tokoh penting Indonesia, menilik beberapa ruangan yang sering digunakan untuk berkumpul, hingga menengok 2 kamar yang sempat digunakan oleh Soekarno-Hatta. Gedung Sate merupakan ikon dari kota Bandung yang sangat populer. Gedung yang satu ini bukan hanya ikon kota semata, namun merupakan tempat bersejarah sekaligus kawasan wisata Bandung yang banyak dikunjungi. Bandung memang kota yang tidak pernah sepi dari sorotan wisata. Bukan hanya wisata alam dan kulinernya saja yang terkenal, melainkan wisata sejarahnya juga selalu menarik perhatian. Gedung Sate ini memiliki sejarah panjang yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada 27 Juli tahun 1920. Selain menonjolkan unsur tradisional Nusantara, gedung Sate ini juga mengadopsi beberapa aliran arsitek pada beberapa bagian gedungnya. Desain jendela mengusung konsep Moor Spanyol. Gedung ini menggunakan model Renaissance Italia. Model atap mengadopsi unsur Asia seperti pura di Bali dan pagoda di Thailand. Ornamen batu yang ada di gedung ini juga sering disebut-sebut sebagai adopsi dari arsitektur Candi Borobudur. Akulturasi itulah yang membuat gedung Sate Bandung menjadi sangat indah dan kaya akan nilai budaya. Awalnya gedung ini digunakan untuk aktivitas Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum hingga pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda di Bandung. Pada 3 Desember terjadi peristiwa bersejarah di gedung ini, yaitu adanya korban yang jatuh sebanyak 7 orang karena ingin mempertahankan gedung Sate ini dari pasukan Gurkha. Untuk mengenang 7 pemuda tersebut, maka dibuatlah tugu batu yang ada di halaman belakang gedung Sate. Kemudian pada 3 Desember 1970, atas perintah dari Menteri Pekerjaan Umum, tugu tersebut akhirnya dipindah ke halaman depan gedung tersebut. Sejak tahun 1980, gedung Sate Bandung disebut juga sebagai kantor gubernur karena menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1977 dibangun gedung baru yang masih bergaya ala gedung Sate yang digunakan khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk bertugas dan menjalankan fungsinya. Hingga saat ini, gedung Sate tak pernah sepi pengunjung, baik wisatawan dari dalam atau luar negeri. Pasti menyempatkan diri datang ke gedung ini saat berada di Bandung. Gedung Sate berlokasi di kota Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 22, Citarum, Bandung Wetan. Lokasi ini sangat strategis sehingga mudah untuk diakses dari mana saja. Jika berangkat dari kawasan Pasteur, Anda bisa melalui Jalan Dr. Junjunan, kemudian ke flyover Pasupati, selanjutnya melalui Jalan Surapati ke Jalan Sentot Alibasyah dan menuju Jalan Diponegoro. Ada banyak moda transportasi umum yang bisa digunakan, termasuk transportasi online yang juga sudah sangat mudah diakses di tempat ini. Seperti tempat wisata lain, gedung Sate ini juga ada biaya masuknya. Namun tenang saja, karena tiket masuk ke lokasi wisata ini tidak mahal. Melansir situs travelspromo.com, biaya tiket masuk ke wisata ini hanya Rp5.000 yang buka di hari Selasa sampai Minggu. Sementara untuk jam operasionalnya hanya dari pukul 9.30 sampai pukul 16.00. Bosya. Jauh dari hiruk-pikuk turis yang menyemut di Factory Outlet atau cafe Instagramable di Bandung, hingga saat ini Observatorium Bosya masih berdiri dengan gagah, seakan menjadi saksi bisu modernisasi di kota Bandung. Observatorium Bosya dibangun oleh Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda. Adalah Karel Albert Rudolf Bosya,
seorang tuan tanah di perkebunan teh Malabar, Lembang, yang bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan pusat ilmu pengetahuan astronomi ini, sekaligus membelikan teropong bintang. Pembangunan Observatorium Boscha dimulai pada tahun 1923, 5 tahun sesudahnya baru dibuka. Publikasi internasional pertama Observatorium Boscha dilakukan pada tahun 1933. Namun kemudian observasi terpaksa dihentikan dikarenakan sedang berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Observatorium Boscha sempat rusak akibat Perang Dunia Kedua. Usai perang reda, renovasi besar-besaran pun dilakukan. Tepat pada 17 Oktober 1951, pihak Belanda menyerahkan observatorium ini kepada pemerintah Republik Indonesia, yang lalu menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung dan berkembang sebagai Pusat Penelitian Astronomi Nasional. Observatorium Boscha dinyatakan sebagai benda cagar budaya. 4 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menetapkan Observatorium Boscha sebagai salah satu objek vital nasional yang harus diamankan. Observatorium Boscha bukan tempat wisata, namun pengelola membuka program kunjungan terjadwal untuk turis, dan program kunjungan ini terbagi menjadi 2, kunjungan siang dan malam. Dan pada kunjungan siang, turis dapat melihat cara kerja teleskop Zeiss, meski tak melakukan peneropongan dan mendapat informasi astronomi di ruang multimedia. Biaya mengikuti sesi ini Rp15.000 per orang. Pada kunjungan malam, sesinya kurang lebih sama. Namun turis diberi kesempatan meneropong langsung dengan teleskop portable dan teleskop Bamberg. Sesi tersebut hanya bisa dilakukan saat langit cerah. Kuota saat kunjungan hanya 180 orang dan biayanya Rp20.000 per orang. Indonesia memang memiliki latar belakang sejarah yang sangat unik, terlihat dari bangunan bersejarah di Indonesia yang beragam dan memiliki nilai historis yang menakjubkan ya. Salah satunya adalah Jawa Barat, seperti yang tadi kita lihat ya MC Fran, mulai dari Istana Bogor, Istana Cipanas Cianjur, Rumah Penculikan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok Karawang, Gedung Sate Bandung, dan Boscha Lembang. Nah, di antara 5 tempat tadi, kamu udah pernah kemana aja nih MC Fran? Bukan hanya objek wisata, pantai, gunung, dan curug saja yang bisa kamu datangi ketika ingin liburan, tapi kamu juga bisa datang ke museum sejarah yang ada di Jawa Barat. Kira-kira apa dan di mana saja? Yuk mari kita simak video berikut ini. Museum dan Monumen Palagan Bojong Kokosan berada di Jalan Siliwangi nomor 75, Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi. Museum ini terdiri atas 2 bangunan. Kondisi keduanya tidak terlalu baik, tampak kotor dan kusam. Beberapa bagian plafonnya berlubang, koleksinya pun tidak terawat, seperti tidak bercerita apa-apa. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman akan merevitalisasi museum ini melalui APBN 2018 agar museum ini menjadi bagian dari museum-museum terbaik di Indonesia. Museum yang memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya, museum yang dapat memberikan informasi dengan baik, museum yang dapat menjadi tempat belajar atas peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah terjadi. Museum Palagan Bojong Kokosan merupakan kebanggaan bagi masyarakat Sukabumi sebagai tanda peringatan dan rasa hormat pada para pahlawan yang gugur pada peristiwa Bojong Kokosan. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1945 adalah pertempuran antara para pejuang Sukabumi dengan sekutu Inggris serta Nica dari Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya di Indonesia. Peristiwa Bojong Kokosan merupakan salah satu faktor penyebab daripada peristiwa Bandung Lautan Api. Hal ini disebabkan karena ditinjau dari strategi nasional daerah jalur Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Bandung merupakan urat nadi kekuatan sekutu untuk menguasai daerah yang dilalui jalur tersebut. Museum Talaga Manggung. Museum Talaga Manggung yang terletak di Kecamatan Talaga merupakan salah satu bukti sejarah kejayaan kerajaan di Kota Angin
yang masih tersisa hingga saat ini. Museum yang masih berdiri kokoh ini adalah peninggalan sekaligus petilasan kerajaan Talagamanggung yang pernah ada di Majalengka sejak tahun 1371 hingga 1819 sebelum Masehi. Sebelumnya, kerajaan tersebut berada di barat daya kaki Gunung Ciremai yang kini menjadi Kecamatan Talaga. Didirikan sebuah museum yang dikelola oleh Yayasan Talagamanggung yang beranggotakan keturunan dari Prabu Darmasuci II. Sedangkan barang peninggalan yang bisa terselamatkan hingga kini tinggal tersisa 11 jenis barang. Museum Talagamanggung berada di Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, di mana jarak yang harus ditempuh untuk menuju ke museum ini yaitu kurang lebih 26 km dari pusat kota Majalengka. Akses menuju lokasi tersebut sudah baik, di mana tidak hanya bisa ditempuh oleh kendaraan pribadi, melainkan dapat ditempuh oleh angkutan umum seperti dari Maja Cikijing, Cikijing Bandung, dan sebagainya. Banyaknya peninggalan sejarah dari kerajaan Talagamanggung seperti kereta kencana, peralatan perang, dan alat kesenian yang menjadi daya tarik tersendiri, dan adanya adat memandikan perkakas yang rutin dilaksanakan setahun sekali. Pengunjung yang datang ke lokasi wisata budaya ini pada umumnya pelajar. Untuk tiket masuk pada lokasi wisata budaya ini tidak ada ketentuan biaya yang harus dikeluarkan, hanya sebatas sumbangan sukarela, serta masih kurangnya fasilitas penunjang yang ada di Museum Talagamanggung. Museum Pusaka Keraton Kesepuhan. Keraton Kesepuhan Cirebon, Jawa Barat terus melakukan perubahan untuk menarik wisatawan. Salah satunya dengan adanya Museum Pusaka, penyimpanan benda-benda keramat yang diubah menjadi modern. Museum Pusaka yang modern ditujukan kepada generasi muda untuk meneladani masa lalu. Dengan suasana dan desain Museum Pusaka yang rapih, bersih, dan sejuk, diharapkan membuat kalangan muda tertarik untuk mempelajari masa lalu sebagai inspirasi ke depan. Tak hanya itu, Museum Pusaka Keraton Cirebon juga ditujukan untuk menarik minat wisatawan asing. Bandara Internasional Kertajati yang tengah dibangun memungkinkan wisatawan berbagai negara langsung terbang ke Cirebon. Maka keberadaan Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon, selain untuk belajar generasi muda mengenal budaya leluhur, juga untuk memicu devisa sektor pariwisata budaya. Masyarakat juga bisa menyaksikan senjata pusaka dari tokoh paling terkenal Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tokoh utama penyebar agama Islam di daratan Jawa ini meninggalkan sejumlah pusaka yang dibuat pada masa 1479 hingga 1597, yaitu keris Dolok dan keris Tilam Upih. Dalam museum ini juga dipamerkan peti Mesir yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati dan ibundanya dari Mesir ke Cirebon. Sekedar diketahui, pusaka Keraton Cirebon memiliki ribuan benda bersejarah peninggalan zaman dulu. Dari awal Cirebon berdiri hingga era penjajahan, tak hanya benda pusaka kesultanan dan prajurit, museum ini juga menyuguhkan benda-benda hasil rampasan perang era penjajahan. Saat ini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp15.000 untuk bisa menikmati benda-benda bersejarah di museum. Di Bogor ada sebuah kawasan yang patut dikunjungi, di mana tempat ini menghadirkan kawasan museum tentang hewan-hewan. Belajar mengenai berbagai macam jenis hewan memang menyenangkan. Baiklah, mari kita masuk ke Museum Zoologi yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Museum ini masih berada di kawasan Kebun Raya Bogor. Tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai hewan. Lantaran di sini, kamu bisa mempelajari semua tentang fauna. Ada hewan-hewan langka yang menarik untuk disimak. Ada pula beberapa hewan umum yang diawetkan seperti burung, kepiting, serangga, dan ikan. Kapan sih Museum Zoologi ini didirikan? Museum ini didirikan pada tahun 1894. Penggagas dari kawasan ini adalah J.C. Konigsberger. Beliau adalah ahli botani yang berasal dari Jerman. Beliau juga merupakan tokoh perintis pengembangan Kebun Raya Bogor. Lewat jasa ahli botani ini, Museum Zoologi mempunyai beberapa koleksi, seperti kepiting yang berukuran besar. J.C. Konigsberger juga mengumpulkan berbagai macam jenis hewan dari Indonesia dan beberapa dari berbagai belahan dunia. Lokasi Museum Zoologi ini berada di kawasan Kebun Raya Bogor. Jadi kamu yang ingin berkunjung ke tempat ini bisa menggunakan transportasi umum, yaitu dengan naik KRL dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Bogor. Kemudian menyeberang ke jembatan penyeberangan untuk naik angkutan menuju ke Kebun Raya Bogor.
MC Friends pun juga bisa berjalan dari stasiun Bogor yang kurang lebih membutuhkan waktu 15 hingga 20 menit saja. Bagi yang menggunakan mobil, bisa masuk ke dalam hanya pada hari Senin hingga Sabtu saja. Sementara untuk kendaraan bermotor roda 2, diperbolehkan masuk setiap hari. Untuk harga tiket masuk Museum Zoologi mengikuti harga tiket masuk Kebun Raya Bogor. Setiap pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp14.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara. Pelajaran menarik tentang hewan memang ada di tempat ini, semua dikupas tuntas dan mendalam. Sehingga MC Frans bisa benar-benar paham bagaimana hewan-hewan yang lucu, imut dan menakutkan tersebut hidup serta bertahan di alam. Saran edukasi yang dikemas secara menarik, sehingga tidak membosankan bagi mereka yang mungkin malas berkunjung ke museum. Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia terletak di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung, Jawa Barat. Museum bersejarah ini berdiri sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933. Awalnya, bangunan yang didesain oleh duo arsitek J. Berger dan Lodgo Bondiens ini bernama Pos Telegraf dan Telepon. Pada saat perpindahan kekuasaan Indonesia dari pihak Belanda ke Jepang, Museum Pos Indonesia beserta koleksi benda pos yang ada di dalamnya tidak terawat baik. Bahkan ketika Indonesia meraih kemerdekaan, museum ini tidak kunjung diperbaiki dan barang-barang koleksi museum dibiarkan terbengkalai. Hingga pada tahun 1980, Perum Pos dan Giro mengambil inisiatif membentuk panitia guna memperbaiki dan merawat benda-benda koleksi museum yang bernilai tinggi. Tepat di Hari Bakti Postel ke-38, yaitu pada tanggal 27 September 1983, Museum PTT akhirnya resmi berubah menjadi Museum Pos dan Giro. Peresmian museum ini dilakukan oleh Ahmad Tahir, Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi pada saat itu. Untuk para peneliti filateli, Museum Pos dan Giro menjadi tempat yang wajib dikunjungi. Museum yang namanya berubah kembali di tahun 1995 menjadi Museum Pos Indonesia ini memiliki koleksi ribuan perangko dari penjuru dunia. Koleksi yang ditampilkan di museum ini tidak hanya perangko. Benda-benda pos seperti timbangan surat dan sepeda Pak Pos juga turut dipamerkan. Perkembangan baju dinas serta peralatan pos dari zaman kolonial hingga sekarang juga dapat dijumpai di museum yang terletak di samping gedung sate ini. Pada bagian lain dari museum ini terdapat ruang yang memamerkan surat emas, surat dari berbagai raja-raja Nusantara kepada para komandan dan jenderal Belanda. Surat emas menjadi catatan sejarah perkembangan surat di tanah air. Melalui surat-surat ini, kita bisa melihat cara komunikasi raja-raja di Nusantara dengan para penjajah. Umur surat-surat emas yang sebelumnya berada di salah satu museum di Inggris ini diperkirakan berkisar ratusan tahun yang lalu. Inggris menyimpan surat-surat berharga raja-raja Nusantara karena memang hampir semua surat yang dipamerkan ditujukan untuk Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stanford Bingley Raffles. Museum ini memiliki beberapa ruangan terpisah yang setiap ruangannya menyimpan koleksi benda pos yang masih terawat dengan baik. Anda dapat mengunjungi museum ini bersama keluarga dan mengenalkan benda-benda pos bersejarah kepada anak-anak yang tentu saja bisa menambah pengetahuan mengenai sejarah dunia pos Indonesia. Nah itu dia MC Fran, beberapa museum yang ada di Jawa Barat ya. Salah satunya adalah Museum Zoologi yang ada di Bogor yang memiliki koleksi serangga terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara. Wah cocok banget nih buat kamu yang ingin liburan bersama teman atau keluarga kamu ya. Dan semoga rekomendasi yang Kica berikan tadi bisa menjadi referensi kamu ketika liburan. Gak berasa juga MC Fran, waktunya Kica Bakti mesti pamit undur diri ya di Zona Khatulistiwa. Makasih untuk Anda yang udah lihat YouTube kita dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan episode yang ada di Zona Khatulistiwa. Kica pamit, selamat beraktivitas, jaga kesehatan Anda, dan bye-bye.